nanti sudah selesai. Ini juga masih untuk motong, untuk bagian pemasangan rodanya masih dipotong seperti ini. Jadi ada bagian yang motong sendiri, ada yang pengamplasan. Nah itu setelah dipotong pakai gergaji tinggal pengamplasan seperti ini, estafet. Nanti ada juga yang bagiannya untuk perajangan, ada yang bagian motong, ada yang gambar, ada yang lem, ada yang bagian ngecat. Ini sampel yang sudah jadi. Pemotongan untuk bagian bumper, bagian kaca depan, bagian kepala, bagian kabin miniaturnya, bagian bak belakang ini sudah dipotongin semua. Ini sudah dikumpulin. Ini untuk sasis, untuk dasar juga sudah dipotong semua. Nanti tinggal proses pengeleman. Nah ini proses untuk pemotongan bagian belakang atau bak belakang miniaturnya seperti ini pakai mal. Potong pakai cutter. Nanti ini prosesnya banyak sekali, maksudnya untuk pembuatannya. Jadi kalau yang sudah biasa sih cepat, berapa menit aja jadi, tapi kalau yang belum biasa mungkin kelihatannya sulit karena banyak prosesnya. Tapi kalau yang sudah biasa sebenarnya mudah dan cepat untuk pembuatannya. Ini sengaja buat banyak karena ini untuk pembuatan miniatur kebetulan pesenannya banyak. Sengaja dibuat, sengaja dipotong per bagian dulu biar nanti saat pemasangan nggak perlu potongan lagi satu-satunya. Ini semua yang sudah dipotongin dikumpulin dulu, nanti tinggal pemasangan. Ini untuk langkah selanjutnya, proses pengeleman atau penyatuan yang sudah dirajang tadi untuk bagian-bagiannya. Ini sebelumnya diamplas dulu, dihaluskan sama diukur sampai benar-benar lurus biar nanti pas saat pemasangan dia tidak menceng. Ini diamplas dulu seperti ini, kemudian diukur. Kalau sudah siku, sudah pas, sudah siap di lem.
Ini untuk bagian-bagian miniatur truknya sudah disiapkan, tinggal pengeleman. Ada bagian bumper, bagian patpin, bagian pintu belakang, dan bagian badannya sudah siap semua. Kalau ini yang sudah jadi, sudah dipasangin topi. Ini untuk proses pengelemannya seperti ini teman-teman. Pertama kita siapkan dulu dasarannya, setelah itu kita paskan dulu untuk bak belakangnya, kemudian dilem seperti ini, dilem sampai dia benar-benar merakat. Kalau sudah rakat seperti ini, kencang, ini posisinya dipegang seperti ini agar kencang. Nah, kemudian kita paskan. Nah, ini untuk pemasangan kabin atau bak sampingnya. Ini pemasangannya seperti ini, dipaskan dulu, baru kemudian dilem. Nah, ini udah pas dilem, di bagian dalam dulu dilem. Seperti ini caranya untuk pengelemannya. Nah, ini untuk bagian bak samping kanan seperti tadi, dipaskan dulu kemudian dilem. Ini kalau sudah pas lurus, ini untuk pemasangan belakang kepalanya seperti ini. Pemasangan belakang kepala, dipaskan lagi, dilem. Sampai dia benar-benar merekat, kemudian kita lem bagian dalamnya. Ini kalau dirasa udah lurus, kita paskan, kita kencangkan lagi sambil nunggu lemnya agak kering. Ini kita lihat kalau udah oke, kita lem bagian dalamnya seperti ini, dilem. Ini sudah. Kemudian pemasangan bumper belakang. Belum pas, kita amplas dulu sampai pas agar nanti masuknya mudah. Kemudian kalau sudah pas, tinggal kita pasangkan dan kita lem. Nah, seperti ini sudah pas, kemudian dipasang. Nah, ini dipaskan dulu. Kalau udah oke, tinggal dilem. Ini sudah, tinggal pemasangan bagian depan kepalanya. Ini kita cover dulu, diluruskan, dan sampingnya juga, dan nanti mudah untuk pemasangan depan untuk bagian kepalanya. Seperti ini caranya untuk pemasangannya. Kemudian dipaskan dilem seperti ini. Cara pengelemannya untuk samping kanan dan samping kirinya ini juga sama kayak tadi, dipaskan dulu. Kalau sudah pas, tinggal dilem seperti ini, dilem teman-teman, lem. Kemudian tekuk yang tadi yang sudah kering, tekuk seperti itu. Ini untuk bagian kepalanya, paskan dilem. Bagian kirinya ini sama kayak tadi, dipaskan dulu kemudian dilem. Kalau sudah lurus, kita pasang untuk atas kepalanya seperti ini, kita pasang, kita paskan lagi. Kalau sudah pas seperti ini, tinggal dilem. Kita kencangkan dulu sampai benar-benar pas agar enggak kencang nanti. Kalau sudah pas, sudah lurus, bisa dilem. Seperti ini pengelemannya dari dalam dulu, dilem. Dan untuk pemasangan kaca miniaturnya, ini kacanya dipaskan, sudah pas, tinggal dilem. Sudah, tinggal depan kayak tadi juga dipaskan kemudian dilem.
Ini tinggal proses pemasangan topi dan pembuatan topinya. Ini topinya yang sudah jadi. Nanti setelah ini kita lihat untuk pembuatan atau pengeleman untuk topi miniatur truknya dan cara pemasangannya. Ini proses penghalusan atau pengikiran untuk topi miniatur truknya seperti ini. Ini lagi dihalusin. Nanti setelah dihalusin, diamplas, kemudian bisa dipasang. Ini proses penghalusan miniaturnya, ada yang pakai cutter untuk dasarnya, terus kemudian diamplas. Ini untuk proses pemasangan topinya, dihaluskan lagi seperti tadi, dikerik. Kemudian nanti setelah ini diamplas sampai halus, baru dipasang untuk topinya. Ini untuk proses pemasangan topi, penghalusan. Nah, ini seperti ini teman-teman, cara pasangnya. Nah, ini tinggal dipaskan, kalau sudah dirapikan, dipaskan, kemudian dipasang. Nah, seperti ini dipasang teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video saya. Dan jika konten ini bermanfaat, boleh di-like dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tuliskan di bawah kolom komentar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.